Shalom Roh Kris 14. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pagi ini kita akan sembah Tuhan bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Sang Raja. Tinggalkan sendiri, tanganmu tersedia bagiku. Bapa, kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku seperti matamu mencarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan selalu kasih-Mu Tuhan. Ku mau jadi
Bapa, selamat pagi Tuhan. Pagi ini kami datang untuk sembah Engkau, untuk mau mengerti kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, berikan hikmat yang hanya daripada Engkau Tuhan untuk membimbing kami dalam hari-hari kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan baca sebagian dari firman-Mu Bapa. Berikan kami hikmat pengetahuan untuk mengerti maksudnya Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi semua. Jadi kita akan baca dari Injil Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami telah datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh pergi ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Kembali ke Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu dan ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa
Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Sekian aja bacaan firman pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami Bapa. PJJ kami Tuhan, Engkau berkati. Engkau sertai Bapa, Engkau lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan, dengan Roh-Mu, supaya kami dapat menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, terima kasih atas semua pemberian-Mu pada hari kemarin Bapa. Tapi Tuhan, sekarang Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, Kau sertai terus kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan. Kau berkati, Kau sertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Like the frost on a rose, winter comes for